Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua tetap bisa bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang sedang terjadi dan kita alami sepanjang hari-hari yang lalu, bahkan mungkin juga apa yang akan kita lewati pada hari ini. Ada banyak hal di dalam perjalanan hidup kita ini yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saat kita bangun pagi hari ini, kita ingin mengawali dengan bersyukur untuk hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Namun tidak bisa dipungkiri, ternyata sisa pergumulan kemarin itu masih nyantol alias masih melekat di dalam benak, hati, dan pikiran kita. Meskipun saudara-saudara kita tahu bahwa kita harus berserah kepada Tuhan, namun pergumulan yang masih melekat itu membuat kita masih memikirkan kembali dan cenderung membawa kita di dalam kekecewaan atau mungkin juga bentuk kemarahan yang pada akhirnya membawa kita emosi pada hari ini. Bisa saja saudaraku, sepanjang hari ini kita menggerutu, marah, atau mungkin menjadi sangat sensitif, yang sesungguhnya adalah bentuk pelampiasan perasaan yang sedang terpendam. Istilah umum yang sering kita pakai adalah kita ini sedang stres. Ya, stres sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita, dan kita bisa berkata, "Ya Tuhan, aku lagi stres." Saudaraku, stres adalah sebuah kondisi reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi sebuah ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa kecewa, putus asa, gugup, marah, atau dia dalam kondisi tidak bersemangat. Saudara, stres akan memicu satu reaksi di dalam tubuh kita, juga di dalam jiwa atau mental kita, sebab tubuh akan bereaksi secara alami dengan yang namanya melepas hormon yang dinamakan kortisol dan adrenalin. Stres akan berlalu seiring berkurangnya tekanan. Namun stres bisa juga menjadi berkepanjangan, dan inilah yang akan membawa dampak buruk. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu yang namanya kesehatan fisik serta melemahkan daya tahan tubuh kita. Stres juga dapat menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan, metabolisme di dalam tubuh kita, dan biasanya bisa menyebabkan juga gangguan tidur. Dalam Alkitab kita bisa melihat para tokoh iman yang hebat juga tidak lepas dari yang namanya stres. Dalam perjalanan iman mereka ada banyak pergumulan, tantangan, serta bahaya yang mengancam, dan tentu saja membuat mereka menjadi stres. Namun kita juga bisa melihat bagaimana para tokoh iman itu mampu melewati setiap pergumulan, bahkan stres yang mereka alami, karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya. Kita melihat para tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, mereka tetap percaya dan berserah penuh kepada kuasa kedaulatan Tuhan. Iman mereka tidak membebaskan mereka dari yang namanya masalah atau kesulitan, bahkan tidak membebaskan mereka dari yang namanya kekecewaan. Namun iman mereka
terus terarah, terfokus kepada Kristus yang berkuasa atas hidup mereka. Nah, saudara-saudaraku yang disayang oleh Tuhan, lihat saja bagaimana Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Daud, Yesaya, Daniel, Petrus, Paulus, Yakobus, Yohanes, dan masih banyak lagi nama-nama yang bisa saya sebutkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak lepas dari yang namanya masalah atau pergumulan. Namun mereka menunjukkan, membuktikan iman mereka sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Iman berkemenangan di dalam Kristus. Itulah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan rohani yang luar biasa. Tatkala fokus kita tertuju kepada rencana, kehendak, dan kedaulatan Tuhan, kita akan memiliki kekuatan. Tatkala fokus kita kepada kasih pembentukan Tuhan, kita akan bertahan dan beroleh kemenangan. Saudaraku, tidak dipungkiri, dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang tidak sesuai dengan maksud keinginan kita. Namun kita harus tahu bahwa segala maksud dan rencana Allah selalu mendatangkan kebaikan. Saudaraku, inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian kita. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Tentu saja Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Stres adalah hal yang wajar. Dan disinilah kita semakin memahami bahwa diri kita ini rentan. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk bisa melewatinya. Firman Tuhan hari ini berkata di dalam Mazmur nomor 94, saya akan membacakan dari ayat yang ke-17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ayat 18. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saudaraku, terjemahan untuk ayat 19 di dalam bahasa Indonesia sehari-hari menyebutkan, apabila hatiku cemas dan gelisah, Engkau menghibur dan menggembirakan aku. Sedangkan di dalam terjemahan Indonesian Modern Bible menuliskan, pada waktu pikiran dalam batinku bertambah banyak, penghiburanmu atau penghiburan daripadamu menyukakan jiwaku. Pagi ini marilah kita datang kepada Tuhan dan mengungkapkan segala kekecewaan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan yang kita alami, kita rasakan. Bersyukurlah untuk kasih setia Tuhan yang sudah nyata di dalam hidup kita. Tuhan terus bekerja. Bersama dengan Tuhan kita akan dikuatkan. Saudaraku, Roh Kudus akan membimbing kita untuk tetap kuat. Dan kita akan diarahkan untuk memiliki fokus kepada Tuhan saja. Apapun yang kita rasakan pada hari ini, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai. Apapun yang terjadi dan akan terjadi, Tuhan selalu beserta dengan kita. Stres kita akan berubah menjadi pujian kemenangan saat kita memegang tangan Tuhan yang kuat itu. Mari kita berserah penuh di dalam doa pada saat hari ini.
Tuhan, kemurahan-Mu senantiasa melingkupi kami. Kemurahan-Mu senantiasa menguatkan kami. Pagi ini kami boleh datang kepadamu di tengah rasa stres yang kami alami, kecemasan yang kami hadapi. Di saat kami bad mood, Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu kembali mendorong kami untuk fokus kepadamu. Di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kasih karunia. Terima kasih ya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang hidup, yang boleh mengubahkan satu ketertekanan menjadi sebuah pujian. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saudaraku, kita lanjutkan perjalanan hari ini. Jangan biarkan diri kita tenggelam dengan stres. Stres itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita, tapi kita punya Allah yang hidup. Kiranya sumber kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, bimbingan Roh Kudus menyertai kita hari ini sepanjang perjalanan hidup kita sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Amin.